Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak adopsi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita melihat bahwa ada pasangan-pasangan itu yang mengadopsi atau mengangkat anak gitu Pak Paul. Secara umum itu biasanya alasannya apa Pak Paul? Biasanya sih memang karena dari awal ya, waktu mereka berpacaran, sudah tentu yang mereka mengharapkan setelah menikah, mereka akan dikaruniakan anak. Jadi itu sesuatu yang ada dalam paket pernikahan lah. Kemudian setelah menikah, mendapati bahwa mereka tidak dikaruniakan anak, mereka merasakan ada yang terhilang di dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Apalagi waktu mereka berkumpul dengan teman-teman, dan teman-teman sudah mulai mempunyai anak, rasa kehilangan itu makin membesar, makin menguat. Jadi rasanya kok sepi ya, tidak ada anak-anak di rumah, sedangkan teman-teman ada anak-anak ramai. Nah, apalagi waktu mulai melihat ke depan, nanti di usia tua, siapa yang akan menemani kalau kita sudah tua, siapa yang akan merawat kalau nggak ada anak dan sebagainya. Nah, biasanya itulah hal-hal yang mencetuskan keinginan untuk mengadopsi anak. Ya, memang saya ingat ketika saya melakukan konseling pranikah waktu itu, pendeta kami itu menanyakan bagaimana nanti kalau di dalam pernikahan Anda Tuhan tidak mengaruniakan anak. Dan salah satu jawaban saya yaitu mengadopsi anak. Gitu. Kami memang sudah memikirkan ke sana gitu Pak. Ya, jadi memang itu umum ya, itu wajar. Waktu kita menikah, kita memang menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga yang nanti akan kita bina. Jadi seharusnya motivasi yang murni itu seperti apa Pak Paul? Karena kan kadang-kadang bisa jadi nih, bisa lain-lain ya motivasi orang di dalam mengadopsi anak. Saya kira memang ada beberapa motivasi yang keliru ya. Keliru bukannya berarti salah 100%, bukan ya. Misalkan saya berikan contoh ya. Ada orang yang memang ingin mempunyai status sebagai orang tua yang mempunyai anak, sebagai pasangan nikah yang mempunyai anak. Sebab kalau tidak ada anak, itu berarti, orang akan melihat ada masalah dengan diri mereka. Nah, saya kira tidak usah ya sampai kita itu mengembangkan konsep bahwa pasangan nikah yang sempurna, yang baik adalah pasangan nikah yang mempunyai anak. Tidak kok. Pasangan nikah tetap bisa hidup dengan sehat, bahagia, meskipun tanpa anak. Nah, jadi tidak perlu memburu status itu. Jadi kalau ada orang yang ingin memburu status seperti itu, saya kira keliru. Atau yang saya kira juga keliru adalah ada yang bercita-cita untuk menjadikan anak penerus dirinya, ya. Nah, dia ingin sekali tuh bahwa nanti perusahaannya bisa diteruskan oleh anak, pekerjaannya bisa diteruskan oleh anak. Nah, saya kira sekali lagi ya keinginan ini ya wajar, tapi jangan sampai kita mengadopsi anak hanya untuk hal-hal seperti ini. Apa yang seharusnya menjadi motivasi kita? Saya kira yang paling benar adalah kita ingin membagi kasih dan hidup dengan anak, serta membesarkannya menjadi penggenap rencana Allah dalam hidupnya. Jadi benar-benar motivasi membagi kasih, membagi hidup dengan anak ya, itu menjadi pendorong. Dan kita ingin membesarkannya menjadi penggenap rencana Allah. Artinya Allah mempunyai rencana atas hidupnya. Dan waktu Allah menempatkan dia dalam naungan kita, berarti Allah ingin memakai kita, membentuknya, mengarahkannya, supaya dia nanti menjadi penggenap rencana Allah. Sebagaimana yang Allah kehendaki pada awalnya. Yang sering berkembang di dalam pandangan masyarakat kan kadang-kadang ada istilah katanya mengadopsi anak itu dengan tujuan memancing katanya gitu ya, supaya setelah adopsi nanti jadi punya anak kandung. Nah, bagaimana dengan motivasi ini nih Pak? Yang saya akan minta adalah kepada pasangan yang seperti itu, berjanjilah bahwa mereka akan tetap mencintai anak ini. Apapun yang terjadi, ya atau mereka tetap harus mencintai. Jangan sampai nanti anak kandung lahir, mereka tidak lagi mencintai anak itu. Nah, apakah benar bahwa anak adopsi adalah anak pancingan yang membuat atau yang menyebabkan lahirnya anak-anak kandung?
sudah tentu konsep itu tidak benar ya, kita tahu ya. Anak pemberian Tuhan, anak tidak dipancing-pancing. Ya, anak bukan ikan. Tuhanlah yang memberikan anak kepada kita. Nah, dalam kehendak Tuhan ada anak-anak yang memang dilahirkan setelah orang tua mengadopsi anak, itu betul. Tapi itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi yang kita bisa katakan adalah kalau sampai nanti anak kandung lahir setelah ada anak adopsi, tetap harus mengasihi anak kandung. Jangan sampai nanti setelah anak kandung lahir, anak yang disebut anak pancingan ini tidak lagi berharga ya, karena anak kandung sudah ada. Maka tadi saya tekankan mesti memiliki kerinduan, keinginan kita mengadopsi anak karena ingin membagi kasih dan hidup. Mesti ada. Ini motivasi harus kuat. Sebab kalau tidak, waktu anak kandung lahir, kita juga nanti mulailah tidak memperhatikan anak adopsi. Atau, tatkala anak adopsi mengembangkan masalah. Wah, kalau cinta kasih kita tidak kuat, kita langsung akan berkata, udah kembalikan dia kepada orang tuanya. Dan kadang-kadang perkataan ini diucapkan oleh orang tua yang mengadopsi anak. Waktu si anak mulai mengembangkan masalah, udah kamu pulang aja, kamu tinggal aja di rumah orang tuamu, kami tidak mau lagi. Nah, ini kan kasihan, ya, membuat si anak merasa terbuang. Ada pula orang yang mengadopsi anak itu biasanya dari satu keluarga besar gitu Pak Pol ya. Karena anak itu dilahirkan di keluarga atau saudaranya yang miskin gitu Pak Pol. Jadi ini diadopsi walaupun mereka sudah punya anak sendiri sebenarnya. Kalau itulah tujuannya, saya kok menghormati ya, benar-benar ingin menolong keluarga yang susah itu. Tapi sekali lagi mesti ada komitmen untuk mengasihi anak. Benar-benar membagi kasih dan membagi hidup dengan anak tersebut, membesarkannya menjadi penggenap rencana Allah dalam hidupnya. Ya, berarti kedua orang tua itu sebenarnya harus punya persiapan sebelum mereka itu mengadopsi anak gitu Pak Pol ya. Betul sekali Pak Gunawan. Misalnya nih ya, hal-hal apa tuh yang kita mesti persiapkan untuk menerima kedatangan anak adopsi dalam kehidupan kita. Kita mesti menyiapkan diri untuk menyesuaikan jadwal kehidupan. Misalnya, maksud saya begini. Ada anak, begitu diadopsi, lahir, dibawa ke rumah, diserahkan kepada suster untuk dirawat. Kenapa? Sebab orang tua dua-dua super sibuk. Pagi sampai malam tidak di rumah. Nah, bagi saya, lebih baik tidak mengadopsi anak. Sebab mereka tidak siap untuk mengubah jadwal kehidupan mereka. Kedatangan anak sudah tentu menuntut penyesuaian jadwal kehidupan. Kita harus memberi tempat pada anak ini di dalam jadwal atau waktu kita. Nah, inilah tuntutannya. Jadi kita masih siap mengubah itu semuanya. Kita tidak bisa menyerahkannya kepada suster. Kita tidak mau bangun malam-malam. Kita tidurkan anak dengan suster. Malam-malam yang bangun siapa? Suster. Nah, nanti anak itu sudah besar, tidak ada ikatan, relasi sama orang tuanya. Orang tuanya marah-marah. Orang tuanya mungkin berkata anak ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Padahalnya sejak kecil memang tidak ada kedekatan sebab yang merawat si anak bukanlah orang tua yang mengadopsi anak tersebut. Kita juga harus siap dengan hal kedua yang penting ini Pak Gunawan dan Ibu Esther, yaitu kita masih siap menerima kehadiran anak yang bukan dari darah daging kita sendiri. Langsung kita akan melihat ya, anak itu tuh berbeda dari kita. Bentuk fisiknya berbeda. Misalkan kulit kita agak putih, tahu anak kita kulitnya agak gelap. Rambut kita misalkan lurus-lurus, tahu ini anak kok keriting sendirian. Nah, jadi adalah suatu kewajaran ya kalau anak ini berbentuk berbeda dari orang tua yang mengadopsinya sebab memang bukan dari darah dagingnya. Orang tua yang mengadopsi anak harus siap dengan perbedaan ciri-ciri fisik ini. Meskipun pada waktu anak itu kecil memang diperhatikan ya, warna kulitnya lah apa dan sebagainya. Tapi bayi itu mengalami perubahan bentuk. Tidak bisa dipastikan nantinya seperti apa. Dan bukankah banyak bayi waktu masih kecil wajahnya hampir serupa. Nah, setelah usia 6 bulan, setahun, 2 tahun, tiba-tiba barulah kita menyadari wajah atau ciri aslinya. Ciri yang juga harus dipersiapkan untuk diterima adalah ciri-ciri emosional atau karakternya, temperamennya. Kita misalkan dua-dua tenang, gak suka ribut-ribut. Ini anak kok berteriak-teriak, ada apa-apa berteriak-teriak. Dari mana asalnya? Ya dari keturunannya, dari orang tua kandungnya, bukan dari kita. Nah jadi anak yang diadopsi membawa ciri-ciri yang bukan dari
diri kita dan kita harus siap untuk menerimanya. Mungkin juga termasuk di dalamnya keadaan kesehatan ya Pak ya, ada penyakit-penyakit bawaan begitu. Betul sekali Bu Esther. Jadi ada anak-anak yang memang akan mewarisi kondisi kesehatan orang tuanya. Dan ini yang harus siap diterima. Misalkan setelah anak itu berusia 8 tahun, baru kita sadar ternyata menderita diabetes. Sehingga dari usia kecil harus menerima suntikan insulin. Nah, kita orang tua bisa berkata, aduh ilah, kita dua-dua nggak punya diabetes, kok anak kita terkena diabetes? Ya iya, sebab anak ini memang bukan berasal dari kita, dia mewarisi gen dari orang tua kandungnya sendiri. Jadi betul sekali, kita juga mesti siap ya menerima kelemahan-kelemahan fisik anak kita. Kadang-kadang yang sering terjadi itu hanya satu dari pasangan itu gitu Pak. Maksud saya misalnya suaminya itu memang sangat ingin mengadopsi anak, tetapi karena pihak istri ini ada kurang suka gitu. Tetapi karena ya dia harus menuruti keinginan suami, akibatnya mereka mengadopsi anak, tapi yang tadi Pak Paul katakan malam itu kurang diperhatikan ya, tetap sibuk dengan pekerjaan sehari-hari sehingga anak ini kurang terawat. Nah ini bagaimana Pak? Anjuran saya adalah sebisanya kalau kita mau mengadopsi anak, dua-dua sehati, baik suami maupun istri memang sepakat mereka akan ya menerima anak ini apapun kondisinya. Mereka siap membagi kasih dan membagi hidup dengan anak ini dan bertekad membesarkan anak ini menjadi pewaris dan penggenap rencana Allah. Mesti itu kuat motivasinya. Dua-dua sepakat dan sehati. Karena kalau hanya satu yang menginginkan, yang satu tidak, nanti akan terlihat perlakuan yang berbeda. Yang akan melihat adalah si anak itu. Dan waktu si anak melihat papa dan mama kok begitu berbeda. Yang satu begitu dingin, kok yang satu hangat. Nah, nanti si anak akan lebih dekat dengan orang tua yang menerimanya dengan hangat. Akibatnya orang tua yang nggak menerimanya dengan hangat, makin jengkel. Dia tidak terlalu senang dengan adanya anak ini. Dia merasakan ini beban dia dan dia selalu berkata, ini bukan anak saya. Kenapa saya harus merawatnya? Nah, terus ini anak juga karena nggak memiliki kedekatan dengannya, makin menjauhkan diri dari dia. Makin membuat hal-hal yang menjengkelkan dia. Dia tambah benci, dia tambah marah. Akhirnya hubungan menjadi rusak. Akhirnya keluarga itu mengalami bencana yang besar. Bagaimana dengan kesiapan ekonomi dalam hal ini, Pak Paul? Betul, itu poin yang bagus sekali, Bu Esther. Sudah tentu kalau kita ingin mengadopsi anak, kita mesti menyiapkan juga ya, secara ekonomi, apakah kita akan sanggup menambah beban satu lagi dalam rumah tangga kita. Karena anak ini nanti perlu ya, biaya, dan apakah kita mampu untuk mencukupinya. Jangan sampai kita karena rindu punya anak, ambil anak satu, adopsi anak satu, terus akhirnya kalang kabut tidak bisa membiayainya. Nah, ini juga menjadi stres atau tekanan dalam keluarga. Ada orang tua itu, pasangan yang mengadopsi anak, tapi sejak anak itu masih dalam kandungan, Pak Wol. Jadi di kandungan itu sudah dikatakan nanti kalau lahir, anak ini akan kami adopsi. Ini segi positif negatifnya apa, Pak Wol? Memang segi positifnya adalah pada waktu anak itu dilahirkan, orang tuanya udah lebih siap. Karena memang orang tuanya pun sebelum melahirkan, sudah berkomitmen untuk menyerahkan anak ini untuk diadopsi. Jadi dia lebih siap. Terus juga anak ini langsung ya dibawa pulang oleh orang tua yang mengadopsinya. Dengan kata lain, di saat itulah jalinan sudah ada ya antara orang tua yang mengadopsi dan si anak tersebut. Jadi sebetulnya ya kalau bisa begitu baik. Dan terutama yang penting adalah si orang tua juga bisa mengenal seperti apakah orang tua kandung anak tersebut. Sehingga kalau misalkan mereka melihat ada hal-hal yang mereka tidak bisa terima pada diri orang tua anak tersebut, dan ada kemungkinan nanti diwarisi oleh si anak ini, ya mereka bisa berkata, kami tidak mau. Nah, jadi kalau memang tahu, ada baiknya juga. Begitu. Intinya yang saya ingin tekankan, kesiapan di sini artinya siap menerima anak itu apa adanya. Sebab begini Pak Gunawan, kita bicara tentang kita-kita yang mempunyai anak kandung. Waktu anak kandung kita mengembangkan masalah, kita dibuat jengkel. Ini saya rasa reaksi manusiawi. Yang kita akan katakan adalah kalau anak kita bermasalah, biasanya adalah, kita salah di mana nih ya. Tapi kita waktu berkata kita salah di mana, sebetulnya kita sedang membicarakan perlakuan kita yang keliru atau yang salah terhadap anak ini. Apakah mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang menyebabkan anak ini bermasalah seperti ini? Itu tuh yang kita maksudkan
dengan di mana sih masalahnya, di mana kesalahannya. Berbeda dengan kalau anak ini diadopsi, Pak Gunawan. Besar kemungkinan orang tua yang mengadopsi anak, waktu melihat si anak mengembangkan masalah, besar kemungkinan si orang tua akan berkata, di mana masalahnya atau kesalahan siapa, bukan lagi membicarakan kesalahan kami dalam membesarkan dia seperti apa, bukan. Tapi langsung sebetulnya bermaksud mau mengatakan kami salah mengadopsi dia. Jadi saya harus tekankan kesiapan ini, karena memang kecenderungan itu sangat kuat. Kalau anak ini nantinya mengembangkan masalah, kita akan berkata, kita salah nih. Salah apa? Salah memilih dia. Nah, itu akibatnya fatal kalau itu terjadi. Di sisi lain yang saya jadi sering bingung juga Pak Paul ya, tentang ini kan tadi jadi tahu orang tua tunggal atau orang tua kandungnya ya. Tapi kan ada situasi-situasi lain di mana yang sama sekali tidak tahu gitu ya. Sebenarnya yang lebih baik atau masing-masing ada pertimbangannya ya, mengetahui atau mengenal orang tua kandung atau tidak gitu. Atau berikutnya masih tetap kontak atau sudah putus hubungan sama sekali gitu. Oke, jadi kita pada prinsipnya begini. Kalau anak itu memang kita adopsi dari orang yang kita kenal, ya, sebaiknya orang tua tersebut dan anak kita tidak mempunyai kontak dengan anak yang kita adopsi sampai anak itu berusia sudah dewasa. Silahkan, ya. Namun ini hal-hal yang perlu kita langsung lakukan ya. Waktu kita mengadopsi anak, kita mesti siap memberitahukan si anak bahwa memang dia adalah anak adopsi. Kita jadi mesti memberitahukan statusnya. Karena apa? Begini, anak yang ada diadopsi seringkali secara instinktif merasakan dia bukan anak kandung. Dari mana taunya? Biasanya ciri pertama atau penyebab pertama adalah si anak melihat kok dia wajahnya, bentuk tubuhnya sangat berbeda dari orang tuanya. Dia tahu itu. Jadi dari penampilan fisik. Tapi seringkali kalaupun penampilan fisik tidak terlalu, nggak tahu kenapa banyak anak adopsi sudah merasakan bahwa dia itu bukanlah anak kandung. Sebabnya dianjurkan orang tua memberitahukan status sebenarnya sewaktu anak itu berusia di bawah 10 tahun. Sehingga kalau si anak mengalami goncangan setelah mengetahui dia bukan anak kandung, itu terjadi di usia kanak-kanak. Dan kita sebagai orang tua masih bisa membendung reaksinya itu. Pemberontakannya, kemarahannya, kekecewaannya, dan kesedihannya. Jangan sampai anak itu tahu atau diberitahu sewaktu dia berusia remaja. Saat dimana memang dia sedang mengalami pergolakan. Makin dia memberontak, masalahnya melebar. Jadi biasanya inilah prinsip yang bisa kita gunakan. Kalau mau memberitahu, beritahukanlah pada masa kecil. Kalau udah kadung tidak memberitahukan, jangan beritahukan sampai anak itu sudah usia dewasa. Berarti secara jiwa nih, anak itu sudah lebih stabil. Baru kita beritahukan. Nah, kalau anak itu dari kecil kita sudah beritahu, dia akan pasti tanya, di manakah orang tuanya? Atau siapakah orang tuanya? Kalau memang ada orang tuanya, dan di dekat kita harus beritahukan juga. Misalkan tadi yang Pak Gunawan munculkan, kalau memang anak ini sebenarnya adalah anak dari adik kita atau siapa. Nah, dia tanya akhirnya. Nah, kita harus beritahukan. Inilah ibumu sebetulnya. Tapi, kita nggak perlu takut. Sebab kalau anak ini dekat dengan kita, 10 tahun pertama dalam hidupnya, meskipun dia tahu ibu kandungnya, dia akan susah kembali ke rumah ibu kandungnya. Karena apa? Dia sudah memiliki kedekatan dengan kita. Jadi apa yang terjadi? Nah, secara emosional, dia nanti tuh perlahan-lahan akan mengembangkan seolah-olah tuh dua pasang orang tua. Dia selalu tahu inilah orang tua kandungnya. Tapi nggak lagi mempunyai ikatan emosional. Karena memang nggak dibesarkan oleh orang tua kandungnya. Dan dia selalu tahu inilah orang tua yang mengadopsinya. Dan dengan orang tua yang mengadopsinya lah, dia lebih memiliki ikatan emosional dengan mereka. Jadi dia akan bertumbuh besar mengetahui kedua set ini. Dan nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa. Kadang-kadang kita berkata, oh nanti bisa jadi kenapa-napa. Ya nggak juga. Nggak juga. Namun kalau orang tuanya memang jauh dan tidak dikenal, bukan sanak saudara, kita beritahukan orang temu tidak di sini dan jauh. Sekarang kami juga tidak tahu mereka di mana. Nah itu lebih baik lagi. Berarti anak itu tumbuh besar, sama sekali tidak ada kontak dengan orang tua asalnya. Gitu. Kekhawatiran memang itu Pak Pol yang ada di dalam pasangan itu untuk ketika mau memberitahukan kepada
anak yang masih ya relatif kecil gitu Pak Pol ya, 10 tahun Pak Pol katakan. Kalau saya rasa kalau 5 tahun ya terlalu muda diberitahukan ya. Mungkin Pak Pol bisa memberikan contoh gitu, bagaimana orang tua ini harus berkata-kata kepada anak ini, memberitahukan bahwa kamu ini memang anak angkat, anak adopsi kami. Itu gimana Pak? Begini, kita bisa memberitahukannya dengan cara kembali kepada Tuhan ya. Anakku, Tuhan memberikan anak kepada kita orang tua dengan berbagai cara. Ya, ada anak yang diberikan Tuhan kepada orang tua lewat kandungannya sendiri. Tapi ada anak yang Tuhan berikan bukan lewat kandungannya sendiri, tapi lewat kandungan orang lain. Namun terpenting adalah anak ini dari Tuhan untuk si orang tua, supaya orang tua membesarkannya. Jadi tugas orang tua di sini bukan melahirkan, tapi membesarkan. Jadi ada yang Tuhan tetapkan untuk melahirkan dan membesarkan. Tapi ada yang Tuhan tetapkan hanya untuk melahirkan. Sebaliknya ada yang Tuhan tetapkan hanya untuk membesarkan. Ini semua dalam rencana Tuhan. Nah, anakku, Tuhan menetapkan kamu dilahirkan oleh orang tua yang lain. Tapi Tuhan menetapkan kami untuk membesarkan kamu. Tapi kamu adalah pemberian Tuhan untuk kami dan kamu adalah anak kami. Nah, dengan cara itulah kita menyampaikan kepada si anak bahwa dia bukanlah anak kandung. Iya, biasanya kan anak usia 10 itu Pak Pol, itu kan banyak sekali pertanyaannya itu. Nah, kalau sampai ada suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang tua itu, apa yang harus mereka lakukan? Maka kalau anak itu makin hari bertanya, makin spesifik ya, sebaiknya kita memang nggak menutupi. Kalau memang orang tuanya ada di situ, kita beritahukan dan kita nggak takut. Sebab intinya adalah, kalau kita telah membesarkan anak ini dengan benar, anak ini mengalami dan merasakan kedekatan dengan kita. 10 tahun pertama itu udah benar-benar mengakarkan dia dalam rumah tangga kita. Dia biar beritahukan. Justru kalau kita menutupi, si anak ini nih makin ingin tahu. Karena apa? Dia lebih ingin tahu status yang sebenarnya. Tapi ada satu catatan yang saya ingin juga bagikan di sini. Bagaimanakah kalau misalkan ya, anak ini memang dari hubungan yang di luar nikah. Atau orang tuanya mempunyai status yang memang sangat buruk sekali. Tidak terpuji ya. Nah, kita akan bisa ya menduga kalau anak ini sampai tahu bahwa dia sebetulnya mempunyai orang tua kandung yang seperti ini. Anak itu bisa jadi ya akan sangat terpukul sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya memang akan lebih berani untuk tidak mengatakan siapakah orang tuanya. Dan saya hanya akan berkata kepada anak itu bahwa kami mengadopsi kamu. Dan kami tidak lagi punya kontak dengan orang tua kamu, setelah kamu diserahkan untuk diadopsi. Jadi anak itu juga stop di situ. Sebab bagi saya, daripada dia harus tahu, dan nanti itu akan menjadi gejolak yang benar-benar memukulnya, lebih baik dia tidak tahu. Saya akan mengambil prinsip seperti itu. Ya, kadang-kadang anak tahu sebelum diberitahu gitu Pak Pol ya. Bukan maksud orang tua itu untuk tidak memberitahu, hanya cari waktu yang tepat untuk memberitahukan. Tapi sebelum itu, anak ini tahu dan kemudian menanyakan. Jadi orang tuanya kedahuluan gitu loh. Ini pengaruhnya bagaimana? Kalau itu yang terjadi, orang tua sebaiknya memang berkata langsung ya, bahwa iya betul. Kalau misalnya dia tanya, Papa, Mama, saya mendengar saya bukanlah anak kandung Papa Mama. Apakah betul? Harus beritahukan iya. Sebab kenapa? Jangan sampai anak berpikir bahwa kita membohonginya. Kecenderungan anak untuk menduga orang tua membohongi itu besar pada anak-anak yang diadopsi. Jadi sebaiknya prinsip yang kita gunakan adalah keterbukaan. Dan itu anak tidak merasa kenapa selama ini tidak diberitahukan gitu Pak Pol. Nah, kalau anak itu bertanya, kita berkata, kami sudah berjanji, kami akan beritahukan kamu tatkala kamu mencapai usia misalkan 9 tahun atau 10 tahun. Nah, sebab kamu sudah tahu lebih dahulu, ya sudah kami katakan. Tapi kami memang berjanji kami akan memberitahukannya. Jadi usia sekitar 9 tahun, paling lambat 10 tahun, kita sudah harus beritahukan anak itu. Ya, ada orang yang tidak menikah itu tapi mengadopsi anak gitu Pak Pol. Ini bagaimana Pak? Menurut saya sekali lagi, yang penting adalah kesiapannya. Apakah dia bisa menjadi orang tua yang baik, yang bisa membesarkan anak itu? Apakah dia ingin membagi dan siap membagi kasih dan hidup dengan anak itu? Membesarkan anak itu sebagai pewaris dan penggenap rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau iya, saya tidak ada masalah. Silakan. Memang
orang tua tunggal kan ya, tidak ada pasangannya misalnya, sendirian. Tapi tetap bagi saya, kalau memang anak itu memerlukan rumah, lebih baik dirawat oleh satu orang yang mengasihinya daripada dirawat oleh dua orang yang tidak mengasihinya. Iya, jadi itu sekalipun nanti suatu saat anak ini kan pasti bertanya, loh ini ada ayahnya tapi tidak ada ibunya, atau ada ibunya tidak ada ayahnya. Ini kan juga harus dijelaskan kepada anak adopsi ini. Betul. Nah biasanya kalau seperti itu statusnya, anak mulai tanya jauh lebih dini. Karena dia mulai lihat di sekolah, dia kelas 1 SD, kok ada papa, ada mama, kok saya hanya ada papa, nggak ada mama misalkan. Dia akan tanya. Nah kalau itu yang terjadi, apalagi anak itu sudah berusia 7 tahun atau apa, beritahukan apa adanya. Ya, Pak Paul, apakah ada contoh di dalam Alkitab gitu Pak Paul ya, mengenai anak adopsi ini? Ada. Sebetulnya memang tidak dikatakan adopsi ya, yaitu cerita Hana yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan anak kepadanya. Akhirnya Tuhan memberikan anak, dan anaknya bernama Samuel. Nama Samuel itu berarti aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana. Apa yang Hana lakukan? Dia memberikan Samuel kepada Tuhan lewat tangan Imam Eli. Jadi dia menyerahkan Samuel putranya, putra tunggalnya saat itu, kepada Imam Eli untuk dirawat, untuk dibesarkan menjadi seorang hamba Tuhan. Inilah yang Hana katakan, untuk mendapat anak, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan terima. Tuhan pakai, Tuhan berkati Samuel. Dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Dan sekali lagi ya, banyak orang menerima berkat dari kehidupan Samuel. Samuel dapat dikatakan anak yang diadopsi oleh Eli. Dia tahu orang tuanya siapa, tapi tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Dibesarkan oleh Imam Eli. Dan Tuhan tidak membedakan. Tuhan memakai baik anak kandung maupun anak adopsi. Tidak ada bedanya. Dua-dua sama berharga di mata Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih Ibu Esther untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak adopsi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.